Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Fitriani dengan NIM B2C1 22001 dan Novia Safitri dengan NIM B2C1 22018. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan terkait siklus konversi perusahaan manufaktur. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dan Audit dengan dosen pengampu Ibu Tuti Darmawati, SE, MSI, AK, TIA, CA. Adapun latar belakang dalam penulisan kami yaitu siklus konversi pada perusahaan manufaktur merujuk pada rangkaian proses yang dimulai dari pemesanan bahan mentah hingga pengiriman produk jadi kepada pelanggan. Tujuan dari siklus konversi manufaktur yaitu mencapai efisiensi dalam setiap tahapan proses. Adapun rumusan masalahnya, yang pertama, apa pengertian dari siklus konversi pada perusahaan manufaktur? Yang kedua, apa profil perusahaan manufaktur yang diambil? Yang ketiga, siapa pihak yang terkait dalam siklus konversi manufaktur? Yang keempat, dokumen apa saja yang digunakan dalam siklus konversi pada perusahaan manufaktur? Yang kelima, bagaimana bagan alur dari siklus konversi pada perusahaan manufaktur? Yang keenam, jelaskan proses audit sistem siklus konversi pada perusahaan manufaktur. Adapun tujuan dari penulisan yang pertama yaitu untuk mengetahui pengertian dari siklus konversi pada perusahaan manufaktur, yang kedua untuk mengetahui profil perusahaan manufaktur yang diambil, yang ketiga untuk mengetahui siapa pihak yang terkait dalam siklus konversi perusahaan manufaktur, yang keempat untuk mengetahui dokumen apa saja yang digunakan dalam siklus konversi pada perusahaan manufaktur. Yang kelima, untuk mengetahui bagaimana bagan alur siklus konversi pada perusahaan manufaktur, dan yang terakhir, untuk mengetahui proses audit terkait sistem siklus konversi pada perusahaan manufaktur. Adapun definisi dari siklus konversi itu sendiri adalah sekelompok kegiatan berulang pada aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan data yang berhubungan dengan pengkonversian sumber daya input seperti bahan baku, tenaga kerja, overhead menjadi barang jadi atau jasa untuk dijual. Adapun profil perusahaan yang kami ambil yaitu perusahaan Jim dan Clean, di mana perusahaan Jim dan Clean ini bergerak di bidang industri manufaktur yang memproduksi sabun dan deterjen. Untuk sabun yang dihasilkan adalah macam-macam sabun. Sabun mandi, baik itu sabun cair maupun sabun padat, di mana jenisnya sangat beragam dan banyak variannya. Begitu pula dengan produk deterjennya, mereka mengeluarkan bubuk dan deterjen cair. Adapun pihak-pihak yang terkait dalam siklus konversi perusahaan manufaktur dalam hal ini adalah perusahaan Jim dan Clean, yaitu pelanggan, di mana pelanggan berfungsi untuk melakukan pesanan pembelian dan membuat blanket order. Yang kedua yaitu supervisor. Supervisor di sini berfungsi untuk membuat dokumen jadwal produksi dan dokumen pencatatan waktu kerja yang berisi kartu waktu dan jam kerja. Yang ketiga adalah bagian perencanaan. Bagian perencanaan di sini berfungsi untuk membuat permintaan pembelian. Dan yang keempat adalah bagian penyimpanan persediaan, di mana bagian penyimpanan persediaan ini berfungsi untuk memberikan bahan baku yang telah ada atau yang telah tersedia di bagian gudang. Kemudian bagian akuntansi biaya. Bagian akuntansi biaya berfungsi untuk membuat voucher jurnal. Yang keenam, bagian buku besar, di mana bagian buku besar ini berfungsi untuk melakukan update buku besar persediaan, baik itu bahan baku hingga persediaan barang jadi. Kemudian bagian produksi. Nah, bagian produksi ini untuk melakukan pengolahan proses produksi dari bahan baku menjadi barang jadi yang siap untuk digunakan atau dipakai. Juga membuat dokumen perintah kerja. Dan yang terakhir adalah bagian pengendalian persediaan. Bagian pengendalian persediaan berfungsi untuk membuat dokumen status persediaan sebagai dasar untuk membuat voucher jurnal, juga untuk membuat laporan status persediaan. Adapun dokumen yang terkait dalam siklus konversi yaitu blanket order, kemudian yang permintaan pembelian, dokumen jadwal produksi, dokumen pencatatan waktu, dokumen permintaan bahan baku, voucher jurnal, dokumen perintah kerja, laporan status persediaan, kartu waktu gaji dan jam kerja, serta yang terakhir adalah buku besar. Baik,
Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Novia Savitri. Saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya terkait dari siklus konversi. Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa siklus konversi merupakan kegiatan berulang dari proses input hingga output atau memproses bahan mentah menjadi barang jadi. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait dari flowchart siklus konversi. Sebagaimana dalam slide yang muncul, di mana siklus konversi dimulai dari customer, di mana pelanggan akan membuat keputusan order. Kemudian bagian perencanaan akan menanggapi permintaan dari customer dengan membuat dokumen blanket order. Dari blanket order diproses oleh bagian perencanaan untuk membuat daftar kebutuhan bahan baku dan lembar urutan kerja yang akan menghasilkan dua dokumen, yaitu daftar kebutuhan bahan baku dan lembar urutan kerja. Dari proses yang dilakukan di bagian perencanaan akan diinformasikan di bagian pengendalian persediaan untuk membuat laporan status persediaan pula, yang akan menghasilkan dua dokumen juga, yaitu dokumen spesifikasi teknis dan laporan status persediaan. Nah, dokumen ini akan diberikan di bagian perencanaan. Jadi, bagian perencanaan memproses 4 dokumen, yaitu daftar kebutuhan bahan baku, lembar urutan kerja, dokumen spesifikasi teknis, dan laporan status persediaan, yang kemudian akan melakukan tindakan membuat permintaan pembelian di bagian perencanaan, yang akan menghasilkan lagi dokumen permintaan pembelian. Untuk salinan asli dari dokumen permintaan pembelian diarsipkan sendiri di bagian perencanaan, sedangkan salinan satu diberikan di bagian pengendalian persediaan. Nah, di bagian perencanaan ini meneruskan informasi order ke bagian supervisor, di mana bagian supervisor ini akan membuat jadwal produksi yang kemudian akan menghasilkan 3 dokumen beserta salinannya, yaitu dokumen perintah kerja dengan 2 salinan, dokumen lembar perpindahan dengan 2 salinan, dan dokumen permintaan bahan baku 3 salinan. Untuk setiap dokumen asli dari 3 dokumen ini diberikan di bagian akuntansi biaya, sedangkan salinan satu dari ketiga dokumen tersebut diproses di bagian supervisor ini untuk digunakan dalam membuat file perintah kerja terbuka. Kemudian selanjutnya akan menghasilkan dokumen perintah kerja terbuka di bagian supervisor yang kemudian akan melakukan proses file pencatatan waktu kerja dan menghasilkan dokumen jam kerja dan waktu kerja yang akan diberikan pula di bagian akuntansi biaya. Nah, proses selanjutnya di bagian produksi, di mana dokumen yang telah dibuat di bagian supervisor ini untuk salinan 2 dari dokumen perintah kerja, lembar perpindahan, dan dokumen permintaan bahan baku diambil oleh bagian produksi yang kemudian akan digunakan dalam proses produksi. Sedangkan salinan 3 dari dokumen permintaan bahan baku, di mana satu-satunya dokumen yang punya salinan 3 ini akan diberikan di bagian penyimpanan persediaan. Nah, di bagian penyimpanan persediaan ini akan melakukan proses untuk mengeluarkan bahan baku, yang kemudian akan menghasilkan dokumen bukti pengeluaran bahan baku yang kemudian akan diteruskan nantinya di bagian supervisor. Dokumen tersebut pula akan digunakan di bagian penyimpanan persediaan ini untuk mengupdate file persediaannya, yang kemudian akan menghasilkan dokumen persediaan yang disimpan di bagian penyimpanan persediaan ini. Nah, dokumen bukti pengeluaran bahan baku ini diserahkan di bagian supervisor, yang kemudian STV akan menyerahkannya pula ke bagian produksi. Jadi, dokumen pengeluaran bahan baku ini digunakan di bagian produksi, kemudian dilakukanlah proses produksi. Ketika produksi selesai, dihasilkan 3 dokumen di bagian produksi ini, yaitu dokumen permintaan bahan baku, kemudian lembar perpindahan, dan perintah kerja. Di mana untuk dokumen perintah kerja akan diberikan di bagian penyimpanan persediaan, khususnya diarsipkan di bagian gudang barang jadi. Kemudian untuk dokumen lembar perpindahan digunakan bagian produksi untuk menutup file perintah kerja. Adapun untuk dokumen permintaan bahan baku diserahkan di bagian pengendalian persediaan untuk diarsipkan. Nah, bagian pengendalian persediaan ini merupakan satu proses yang sama ketika mereka melakukan laporan status persediaan, membuat laporan status persediaan, mereka akan menerbitkan dokumen status persediaan. Dari dokumen status persediaan tersebut, diupdate file persediaannya, kemudian dilakukan proses pembuatan voucher jurnal, di mana dokumen voucher jurnal akan diberikan di bagian buku besar. Nah,
Selanjutnya kita beralih di bagian akuntansi biaya. Sebagaimana akuntansi biaya telah menerima 5 dokumen dari supervisor, yaitu dokumen perintah kerja, dokumen lembar perpindahan, dokumen permintaan bahan baku, dokumen jam kerja, dan dokumen waktu kerja, di mana dokumen tersebut digunakan bagian akuntansi biaya untuk membuat voucher jurnal. Dokumen voucher jurnal tersebut akan diberikan di bagian buku besar. Jadi bagian buku besar ini menerima voucher jurnal dari bagian akuntansi biaya dan juga bagian pengendalian persediaan. Nah, voucher jurnal itu digunakan di bagian buku besar untuk mengupdate buku besarnya yang kemudian akan menghasilkan pembukuan dari buku besar itu. Nah, proses itu terkait dari siklus konversi selesai di bagian buku besar. Baik, di sini saya akan melanjutkan terkait dari siklus konversi dari sisi proses audit. Dalam proses audit di sistem siklus konversi pada perusahaan JIM dan Clean, dalam hal pengendalian internalnya yang terlihat dalam siklus tersebut yaitu terkait otoritas transaksinya. Nah, dalam siklus konversi tersebut tidak terdapat otorisasi transaksi seperti tanda tangan atau stempel dari supervisor. Otorisasi hanya dilakukan dengan perintah kerja yang dibuat oleh supervisor sehingga kemungkinan akan terjadi permasalahan di kemudian hari. Kemudian dari sisi pemisahan tugas, jika dilihat dari siklus konversi dari flowchart tadi sudah terdapat prosedur pemisahan tugas antar departemen terkait. Namun, pemisahan tugas antar bagian pengendalian persediaan dan bagian penyimpanan persediaan masih belum jelas dan belum terkoordinasi dengan gudang barang jadi. Dan dari sisi supervisi, supervisi memiliki tanggung jawab pada proses penjadwalan produksi. Namun supervisor belum melakukan pengawasan dan pengendalian pada proses produksi. Nah, kemudian dari sisi pencatatan akuntansi. Jika dilihat dari flowchart siklus konversi di perusahaan JIM dan Clean, proses pencatatan akuntansi telah dilakukan dengan perbaharuan berdasarkan file yang mendukung dalam pembuatan voucher jurnal yang nantinya digunakan dalam perbaharuan buku besar. Kemudian dari sisi pengendalian akses, jika dilihat tidak terdapat batasan akses atas informasi dari dokumen yang dibuat, sehingga hal ini menjadikan perusahaan rentan menerima kecurangan terutama pada bagian akuntansi biaya dan bagian pembelian yang berhubungan langsung dengan keuangan. Dan yang terakhir, dilihat dari sisi verifikasi independen. Jika kita lihat kembali pada flowchart siklus konversi perusahaan JIM dan Clean, belum terdapat verifikasi ketika antar departemen menerima dokumen, seperti pada permintaan pembelian bahan baku yang akan digunakan apakah sudah tepat atau belum. Kemudian laporan status persediaan dibuat atas dasar apa kita belum tahu juga. Dan belum ada verifikasi kartu waktu kerja dan dokumen yang diterima saat perbaharuan file apakah sudah lengkap atau belum, tetapi belum dilakukan oleh beberapa bagian atau pihak terkait. Dari seluruh pembahasan yang dilakukan oleh rekan saya sebelumnya maupun saya sendiri dalam membahas terkait dengan flowchart siklus konversi hingga proses auditnya, dapat disimpulkan bahwa perusahaan JIM dan Clean merupakan industri yang bergerak dalam industri manufaktur yang memproduksi sabun dan deterjen. Pihak yang terkait dalam siklus konversi adalah pelanggan, supervisor, bagian perencanaan, bagian penyimpanan persediaan, bagian akuntansi biaya, bagian buku besar, bagian produksi, dan bagian pengendalian persediaan. Dalam proses audit sistem siklus konversi di perusahaan tersebut, dalam hal sistem pengendalian internal masih belum menunjukkan keadaan yang ideal. Demikian dari penjelasan kami terkait dengan siklus konversi. Semoga rekan-rekan sekalian, audiens bisa memahaminya dengan baik. Apabila ada saran atau kritik terkait dengan pembahasan kami, silahkan disertakan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.